Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan masuk ke materi ya anak-anak. Hari ini Ibu membawakan dua materi. Materi yang pertama yaitu unsur-unsur dalam dongeng. Yang kedua yaitu menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, tetap semangat ya belajarnya. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang unsur-unsur dalam dongeng yang ada dalam muatan bahasa Indonesia. Nah, ada yang tahu belum unsur-unsur itu apa? Kemarin kan kalian sudah belajar tentang pengertian dongeng itu apa, lalu jenis-jenis dongeng itu apa saja. Nah, sekarang Ibu mau memberikan materi tentang unsur-unsur dalam dongeng. Nah, unsur-unsur dalam dongeng ini ada 5. Yang pertama yaitu tokoh. Nah, tokoh itu adalah para pelaku yang ada di dalam dongeng. Jadi, misalkan ada dongeng yang berjudul Si Kancil dan Si Buaya. Nah, biasanya di situ ada kancil dan ada buaya yang merupakan tokohnya, ya. Lalu yang kedua itu latar. Latar itu apa? Latar itu mau tempat, waktu, ataupun suasana dongeng. Misalkan ada dongeng yang berlatarnya tuh di hutan misalkan, atau di rumah. Nah, itu latar atau tempatnya berarti di rumah atau di hutan. Lalu yang ketiga ada watak tokoh. Watak tokoh itu apa? Watak tokoh itu adalah sifat tokoh dalam dongeng. Misalkan tadi dongengnya itu si kancil yang cerdik misalkan. Nah, berarti wataknya kancil itu adalah cerdik. Begitu ya. Lalu yang keempat itu ada alur. Alur itu apa nih? Alur itu rangkaian peristiwa atau rangkaian kejadian yang ada di dalam dongeng. Nah, alur itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada alur maju, lalu yang kedua alur mundur, dan yang ketiga ada alur maju mundur. Nah, alur maju itu apa sih? Alur maju itu bisa juga disebut dengan kronologis. Nah, kalian sebut saja alur maju ya. Nah, alur maju ini biasanya dongengnya itu dirangkai dari peristiwa awal sampai peristiwa akhir. Jadi berurutan ya. Lalu kalau misalkan alur mundur itu biasanya menceritakan peristiwa masa lalu di tengah atau di akhir cerita. Jadi alurnya mundur. Lalu alur maju mundur nih terakhir. Jadi alur maju mundur ini kadang di awal cerita itu alurnya mundur terlebih dahulu. Lalu di tengah cerita itu maju lagi. Lalu di akhir cerita mundur lagi. Jadi alurnya kombinasi atau gabungan dari alur maju dan mundur. Lanjut. Di sini ada yang kelima yaitu pesan atau amanat. Nah, di dalam dongeng itu juga ada manfaatnya loh. Manfaatnya yaitu ada pesan atau amanat yang bisa kita ambil untuk pelajaran kita di setiap hari, di hari-harinya. Nah, pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca itu disebut pesan atau amanat yang ada di dalam dongeng. Selanjutnya, di sini Ibu punya contoh dongengnya ya. Judulnya Si Kura-Kura yang Sombong. Nah, Ibu bacakan. Ada seekor kura-kura yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Ia jengkel karena memiliki tempurung keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Ia pun kesal melihat kawan-kawannya sudah berpuas diri dengan berenang. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit, kejengkelannya kian bertambah. Suatu hari, kura-kura ini memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang.
Si angsa setuju. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Karena tangan kura-kura agak lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga. Melihat teman-temannya yang tengah berenang, ia ingin menyombongkan diri. Ia lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dengan keras. Beruntung, ia selamat berkat tempurung yang pernah dibencinya. Nah, ini dari dongeng ini kita akan menentukan tokohnya itu siapa, lalu alurnya bagaimana, watak tokohnya juga seperti apa, dan lain-lainnya. Pertama, kita lihat tokohnya dulu. Kita tentukan tokoh yang ada di dalam dongeng ini. Nah, tokohnya itu ada 2. Pertama, ada kura-kura, ya, pelakunya, dan ada juga angsa sebagai pelakunya yang ada di dalam dongeng ini. Ada kura-kura dan angsa. Lalu kita tulis di sini ya, kura-kura dan angsa. Lalu latarnya di mana? Tempatnya. Nah, tempatnya ada di perairan dan ada di langit ketika dia terbang, ketika kura-kura dan angsa itu terbang. Jadi latarnya itu atau tempatnya itu ada di perairan dan ada di langit. Lalu kita tentukan watak tokoh. Nah, kita tentukan watak kura-kura dan wataknya angsa atau sifat kura-kura dan sifatnya angsa seperti apa. Pertama, kura-kura itu memiliki watak yang sombong dan tidak bersyukur atas apa yang dia miliki. Lalu angsa, wataknya dia mau membantu kura-kura yang ingin terbang. Nah, lalu kita tentukan alurnya. Nah, di sini alurnya itu maju. Alurnya berurutan, tidak menceritakan masa lalu di tengah ataupun di akhir dongeng. Jadi alurnya itu maju. Lalu pesan. Nah, pesan atau amanat yang bisa kita ambil, nah kita tuliskan. Nah, di sini pesan dan amanat yang bisa kita ambil dalam dongeng yang berjudul Si Kura-Kura yang Sombong itu adalah kita harus pandai bersyukur atas apa yang telah Allah berikan untuk kita dan kita tidak boleh menyombongkan diri karena itu adalah sifat yang buruk. Nah, tadi kura-kura itu sombong, ya, bahkan dia tidak bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada dia. Dia memiliki tempurung dan dia juga bisa berenang. Padahal dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Maka kita harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan untuk kita. Karena itu semua pasti yang terbaik untuk kita dari Allah. Begitu ya. Nah, setelah kita bisa menentukan tokohnya, lalu latar, watak tokoh, alur beserta pesannya, itu berarti kalian sudah bisa menentukan unsur-unsur yang ada dalam dongeng. Nah, begitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan yang terdapat dalam muatan matematika. Nah, di sini Ibu memiliki contoh soal cerita tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, soalnya seperti ini. Di dalam toples A terdapat 15 buah kelereng. Lalu ditambah lagi 11 buah kelereng. Sedangkan di dalam toples B terdapat 11 buah kelereng. Setelah itu, beberapa kelereng ditambahkan ke dalam toples B sehingga jumlah kelereng dalam toples A dan toples B memiliki jumlah yang sama. Lalu pertanyaannya ada 2.
tentukan banyaknya kelereng yang dimasukkan ke dalam toples B. Lalu tuliskan banyaknya kelereng yang ada di dalam toples A dan toples B sesuai sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, sekarang kita coba selesaikan soal cerita tersebut dengan baik. Nah, untuk menjawab pertanyaannya atau kita akan menyelesaikan soalnya, kita harus membaca soal ceritanya dengan cermat agar kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Nah, pertama-tama, agar memudahkan kalian dalam mengerjakan soal cerita, pertama kalian tulis dik dulu ya. Dik ini artinya diketahui. Diketahui. Nah, di sini Ibu sudah tulis diketahui. Kita baca, di dalam toples A terdapat 15 buah kelereng. Nah, di toples A ada 15 buah kelereng. Lalu kita baca lagi, lalu ditambahkan lagi 11 buah kelereng. Ditambah lagi 11 buah kelereng. Sedangkan di dalam toples B terdapat 11 buah kelereng. Nah, di toples B ada 11 buah kelereng. Setelah itu, beberapa kelereng ditambahkan ke dalam toples B. Ditambahkan ke dalam toples B beberapa kelereng, tapi belum diketahui berapa yang dimasukkan. Oke, kita kasih tanda tanya. Nah, berapa? Di mana ya soalnya? Ini ya. Nah, sehingga jumlah kelereng dalam toples A dan B memiliki jumlah yang sama. Nah, toples A dan toples B memiliki jumlah yang sama. Coba kita jumlahkan terlebih dahulu yang toples A ya, karena dia angkanya sudah lengkap. Berarti 15 ditambah 11 ya. 15 ditambah 11 6 2. Oke, berarti hasilnya 26. Kita tulis di sini 26. Lalu dikarenakan toples A dan toples B memiliki jumlah yang sama, berarti toples B juga jumlahnya 26. Nah, begitu ya. Jadi kita tinggal cari yang tanda tanya ini. Nah, di sini angkanya 11, di sini juga angka 11. Berarti jika jumlahnya sama, angka yang dimasukkan atau kelereng yang dimasukkan ke dalam toples B itu 15 ya. 15. Nah, sekarang coba kita jumlahkan 11 ditambah 15 berapa? 11 ditambah 15 hasilnya 26. Sama kan? Nah, berarti soal nomor A, tentukan banyaknya kelereng yang dimasukkan ke dalam toples B. Nah, jawabannya adalah, tadi kita sudah menemukannya ya. Jawabannya 15. Oke. Soal yang A atau soal yang pertama sudah kita temukan. Sekarang kita kerjakan soal yang B. Soalnya, tuliskan banyaknya kelereng yang ada di dalam toples A dan B sesuai sifat pertukaran pada penjumlahan. Tinggal kita tulis seperti ini. Kemarin sudah belajar tentang sifat pertukaran seperti ini ya. A dan tambah B sama dengan B ditambah A. Nah, ini juga kita tulis seperti itu ya, yang soal nomor B. Nah, sifatnya seperti ini. Sifat pertukarannya
Toples A itu 15 ditambah 11. Nah, lalu kita tulis yang toples B sama dengan 11 ditambah 15. Nah, sudah selesai. Jadi jawabannya yang A itu 15 dan yang B itu 15 tambah 11 sama dengan 11 ditambah 15 ya. Hasilnya sama 26. Begitu. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, kalian jawabnya seperti ini ya. Seperti yang Ibu contohkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi hari ini sudah selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.